Oke teman-teman, di video kali ini saya akan mereview beberapa brand dan target market mereka ya. Yang saya review ini adalah brand-brand yang sering kalian dengar ya, seperti Wingsfood, Unilever, Kao, B&G, OT, Mayora, Florisa dan brand-brand lainnya ya. Jadi ini mungkin akan ada beberapa part. Di sini saya akan membahas dari yang paling sering kita dengar ya. Jadi fungsi saya membuat video ini adalah untuk membantu teman-teman yang pengen jadi sales freelance supaya bisa menentukan produk apa yang banyak cuannya, yang lebih mudah dijual ya, yang repeat ordernya cepat. Jadi jangan kemana-mana, jangan di skip-skip, tetap di channel YouTube Sales Magic, rajanya jualan. Oke teman-teman, kita mulai dari yang pertama, brand Wingsfood ya. Jadi brand Wings ya itu terdiri dari beberapa anak usaha ya teman-teman, ada Wingsfood, Wingscare dan lain sebagainya. Tapi orang kan taunya ya Wingsfood ya. Oke, kita nggak mempermasalahkan hal itu. Jadi yang pertama untuk Wingsfood itu terkenalnya itu yang pertama adalah produknya itu paling murah dibandingkan dengan brand-brand lainnya. Saya sangat setuju ya. Dan brand Wingsfood ini lebih menyeluruh, dalam artian mereka itu marketnya itu menengah ke bawah ya. Itu adalah karakteristik dari brand Wingsfood. Contohnya beberapa sabun yang dinaungi oleh Wings itu harganya juga murah-murah ya, dan udah terkenal. Untuk deterjen, apalagi deterjen yang dari Wingsfood itu adalah Daya ya teman-teman, Daya itu produknya Wings ya. Nah terus untuk Wings, brand Wings ini dia itu terkenal dengan promo dan hadiahnya. Saya beberapa ya teman-teman, beberapa kali itu banyak mendapatkan hadiah dari Wings ya. Bagian Wingsfood itu ada minuman seperti ale-ale ya, itu di kardusnya itu banyak hadiahnya teman-teman dulu awal-awal launching ya. Terus ditambah Floridina ya, di kardusnya itu setiap ada voucher saya gosok pasti ada hadiahnya, dan itu bisa ditukar sama sales Wingsnya ya. Jadi kalau teman-teman kepengen freelance yang paling gampang menurut saya merekomendasikan brand Wings ya. Brand Wings itu banyak banget teman-teman. Teman-teman bisa searching aja juga nanti di Google ya. Brand Wings itu apa aja sih ya. Nah, nanti akan muncul semuanya tuh di Google ya. Itu yang pertama ya. Jadi kalau bawa brand Wingsfood itu yang pertama adalah distribusinya pasti lebih cepat, karena semua orang udah tahu lah brand Wings itu sudah sangat terkenal. Yang kedua banyak promonya juga, harganya juga murah. Pokoknya saya merekomendasikan brand Wings ya. Itu yang pertama. Dan yang kedua adalah kompetitornya Wings, yaitu Unilever. Nah untuk brand Unilever ini karakteristiknya itu adalah brand yang marketnya itu menengah ke bawah juga ya, menengah ke bawah tapi juga menengah ke atas. Tapi ya brand Unilever ini dia itu bisa dibilang produknya itu berkelas. Makanya tadi saya bilangnya bisa menengah ke bawah, bisa menengah ke atas, karena hampir beberapa produknya itu dikonsumsi oleh orang golongan bawah sampai golongan atas. Contohnya Pepsodent ya, itu kan dari Unilever lah. Nah dari Unilever ada lagi yang terkenal produk pewanginya yaitu Multo ya, itu pun juga sangat terkenal sekali. Makanya saya bilang karakteristik dari brand ini itu dia itu bisa untuk menengah ke bawah, menengah ke atas. Dan satu hal yang saya suka ya mereka konsisten seperti itu ya, konsisten mereka. Tapi brand Unilever itu jarang sekali ada program hadiahnya. Nah ini bisa dibilang kekurangannya ya teman-teman. Kekurangannya seperti itu. Berbeda dengan Wingsfood itu banyak promo, terkadang juga banyak hadiahnya. Kalau Unilever itu jarang ada program hadiahnya, itu jarang banget untuk brand Unilever ya. Teman-teman juga bisa searching untuk data lengkap mengenai brand Unilever ini ya. Jadi itu adalah dua brand pertama yang sangat saya rekomendasikan kalau kalian ingin jadi sales freelance ya. Brand Wings sama brand Unilever. Terus berikutnya yang ketiga itu adalah brand OT. Brand OT atau brand orang tua itu kalau saya amati itu
karakteristiknya adalah produk yang bersifat musiman, ya. Khususnya adalah di hari-hari besar, ya. Karena seperti yang kita ketahui, contohnya teh gelas dan wafer Tenggo, ya. Itu ikonnya OT kalau menurut saya, ya. Itu laku bangetnya itu adalah di hari-hari besar, ya. Makanya saya bilang karakteristiknya itu ini produk musiman, ya. Nah, jadi kalau misalnya kamu pengen jualan produk dari OT, saya sangat menyarankan ya jual aja di musim-musim tertentu, pas Lebaran, hari raya Natal, hari raya besar lainnya. Kalian jual teh gelas sama Tenggo itu pasti cepet, ya. Khususnya di bulan Lebaran, penjualan Tenggo pasti meledak, ya. Teh gelas pasti meledak, seperti itu. Dan untuk brand OT juga dia itu mendominasi produk-produk wafer, ya, produk-produk snack wafer lah. Kalau Wings Food kan dia mendominasinya kan di deterjennya, ya teman-teman. Tapi di produk kopinya juga banyak juga sih dari brand Wings yang bisa dibilang udah sangat laku di pasaran, ya. Itu 3 brand yang menurut saya kalian bisa coba untuk kalian jual secara freelance, ya. Nah, bagi teman-teman mungkin yang baru ketemu sama channel YouTube ini, baru nonton video ini ngomongin apa sih freelance itu apa dan lain-lainnya, silakan bisa tonton video-video lama saya. Saya sudah menjelaskan dengan sangat-sangat detail, ya, dan secara bertahap mengenai dunia freelance, ya. Itu adalah 3 brand Wings Food atau brand Wings, ya. Yang kedua Unilever dan yang ketiga adalah brand OT. Kalau misalnya kalian lebih suka membawa produk yang mana? Coba teman-teman yang udah jadi sales freelance tulis di kolom komentar, kalian sekarang membawa produk brand apa? Apakah Wings, apakah Unilever, apakah OT, ya. Mungkin di next video kalau video ini rame, ya teman-teman, saya akan membahas lebih detail lagi, ya. Saya akan tunjukkan produk-produknya itu apa aja, ya. Dan saya akan membahas beberapa brand lainnya juga yang belum saya bahas di video ini, seperti dari brand Mayora, brand Forisa, Kao, PNG, ya, dan beberapa brand-brand lainnya yang nggak kalah menarik untuk kita bahas, ya teman-teman. Dan kalau misalnya audiens dari channel YouTube ini lebih banyak, subscribernya bisa ya minimal 100.000 subscriber, nanti saya akan buatkan podcast, ya, dengan beberapa sales resminya. Saya akan buatkan podcast dengan Kadepo dan beberapa supervisornya, ya. Jadi kalau misalnya audiens dan pengikut channel YouTube ini udah banyak, saya lebih percaya diri untuk pengajuan proposal. Karena nggak bisa kita sembarangan datang, ini supervisor bisnisnya mana? Ya, saya mau podcast. Loh, kamu siapa? Nanti saya digitukan, ya. Jadi harus ada proposal yang diajukan terlebih dahulu. Karena memang beberapa saya juga tahu mengenai supervisor di daerah saya, tapi tentunya kan nggak semua brand, ya. Dan itu pun walaupun kita kenal, itu kan juga harus ada perizinannya teman-teman, ya. Kita nanti mau ngomongin apa yang boleh dibahas, apa yang nggak boleh dibahas, itu nanti ada briefnya terlebih dahulu. Tapi tentunya dengan antusias dari para penonton yang kepengen melihat lebih detail lah, kita langsung ke pabriknya mungkin, atau kita minimal ke distributornya untuk langsung menonton produk-produknya itu apa aja, kita diizinkan untuk melakukan recording dan lain-lainnya, kita membutuhkan bantuan teman-teman yang nonton, ya. Terima kasih, bantu share video ini sebanyak-banyaknya ke sosial media yang kalian miliki. Saya doakan menjadi amal sedekah jariah untuk kalian. See you next time, sampai berjumpa di video selanjutnya.